3, 2, 1. Wow, amazing! Hello my friend, Monami watashi no tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas cerita manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Master Sestesis memerintahkan para bawahannya untuk menyelidiki Tetsuasu dan fraksi ledakan surgawi. Di sisi lain, Suke dan kelompoknya terus bertanya tentang lokasi di Vampire Clan. Hari ini, mereka datang ke sebuah kota kuno. Orang-orang di sini melihat keberadaan dari Tetsuasu. Dia bilang, "Hei, itu bukannya Tetsuasu? Apa dia benar-benar mencuri istana Snowfolk? Aku dengar kau yang menghancurkan tempat kultivasi milik Sens dari Sekte Sage." Suke menjawab, "Kenapa ada komentar seperti itu? Semuanya, kemarilah. Aku akan menjelaskannya." Semua orang akhirnya berkumpul. Lihat, itu adalah Tetsuasu dari Akademi Heaven Palace. Dia ingin menjelaskan tentang rumor akhir-akhir ini. Ayo kita dengarkan apa yang akan dia katakan. Suke mulai menjelaskan. Akhir-akhir ini ada rumor tentang orang tua ini mencuri istana Snowfolk dan juga menghancurkan tempat kultivasi si Sens dari Sekte Sage. Orang tua ini akan memberitahukan bahwa semua rumor itu benar. Tapi orang tua ini ingin memberitahukan kalian semua tentang sebuah fakta. Jiwa dari menantuku tersegel di dalam istana Snowfolk. Namanya adalah Suan Yuan Wanrong. Jadi wajar aja kalau orang tua ini mengambil istana Snowfolk. Apakah itu disebut mencuri? Selain itu, aku punya menantu bernama Chiang Hongyan. Dia sedang berlatih di Akademi Heaven Palace. Tapi mereka secara rahasia menghubungkan benang merah pernikahan antara tempat latihannya dengan Sage dari Sekte Sage saat dia sedang melakukan kultivasi tertutup. Jadi aku memotong benang merah pernikahan itu sebagai bentuk keadilan. Semua orang yang hadir mulai berdiskusi. Apa yang dikatakan Tetsuasu itu tidak masuk akal. Tapi aku ingin tahu, memangnya seberapa banyak menantu yang dia punya? Seseorang juga ada yang bertanya, seperti apa putranya Suke itu? Dan bagaimana bisa dia punya banyak istri yang cantik? Suke mulai menambahkan lagi, aku lupa bilang pada kalian semua, Sens dari fraksi Utopia ini juga adalah menantuku. Apa kalian masih punya pertanyaan? Dengan wajah memerah, Nona Liu berkata, siapa yang menantumu? Dasar nggak tahu malu. Suke menjawab, tentu aja kau bukan menantuku. Kau adalah istriku. Tapi sekarang ada banyak orang di sini. Aku tidak bisa mengungkapkan identitasku. Di saat yang sama, tiba-tiba sekelompok orang muncul. Tetsuasu, aku dengar Tetsuasu meninggalkan Akademi Heaven Palace. Jadi kami datang ke sini untuk menyambutmu kembali ke Danau Giok. Kembalilah untuk memulihkan diri bersama kami. Semua orang yang hadir semakin heboh. Astaga, orang-orang Danau Giok berinisiatif untuk menyambut Tetsuasu. Meskipun Danau Giok sudah menurun sekarang, tapi itu pernah menjadi kekuatan nomor 1 di benua langit. Ini benar-benar luar biasa. Coba kalian lihat itu. Itu adalah senpai dari Danau Giok. Dia tidak pernah tampil di depan publik. Astaga, aku benar-benar beruntung bisa melihat wajahnya sekarang. Dia benar-benar cantik sekali. Suke langsung berkata lagi, ngomong-ngomong, senpai itu juga menantuku. Semua orang makin terkejut lah. Apa? Apa itu beneran? Senpai langsung berkata, Tetsuasu, ayo kita pergi. Dari jawaban Pai Chailing, semua orang malah jadi yakin. Apa ini emang beneran? Dia tidak menyangkalnya. Sepertinya itu benar. Suke langsung berkata, yaudah, ayo kita pergi sekarang. Kehebohan benar-benar terjadi. Orang-orang di situ sampai cemburu dengan keberuntungan dari Sukiwe. Sekarang kita berada di Danau Giok. Pai Chailing berkata, Tetsuasu, apa Anda ingin pergi ke Divine Farmer Clan? Anda sudah membunuh 2 kandidat Sens mereka. Apa Anda ingin benar-benar pergi ke sana? Sukiwe berkata, apa kau khawatir aku tidak bisa mengalahkan mereka? Bukan itu maksudku. Hanya saja, jika Anda terlalu menekan mereka, suatu hal yang tidak diinginkan bisa aja terjadi. Ya mau bagaimana lagi, aku membutuhkan lebih banyak Chiliad Gold Restoration Vine. Benda ini hanya ditanam oleh Divine Farmer Clan. Jika kalau bukan mereka, aku harus menemui siapa lagi?
Pai Chailing menjelaskan, Tetua Su, aku tahu di mana Divine Farmer Clan menanam Chiliad Gold Restoration Vine. Aku bisa membawamu ke sana untuk menghindari konflik dengan mereka. Don Jude berkata, oh, cara ini bagus juga. Daripada datang ke rumah mereka untuk mendapatkannya, lebih baik menggalinya langsung di tempat menanamnya. Setelah menggali, kita langsung kabur aja. Itu pasti keren kan? Pai Chailing hanya bisa tertawa. Dalam hatinya, agar tidak mencoreng nama baikku di depan Divine Farmer Clan, aku harus melakukan yang terbaik ini. Suke berkata, menantuku, jika Divine Farmer Clan melihatmu, kau akan kesulitan untuk menjelaskannya. Lebih baik kau beritahu aja lokasinya, dan kami akan pergi sendiri. Tidak, Tetua Su, tempat itu sangat misterius dan aneh. Jika kalian masuk ke sana dengan gegabah, itu pasti akan membahayakan. Aku bisa mengantar kalian ke pintu masuknya, lalu aku akan pergi. Hanya saja akan merepotkan Tetua Su tentang satu hal. Perawatan terakhir pada Taman Persik yang Anda janjikan belum dimulai. Aku ingin tahu apakah Tetua Su bisa melakukannya sebelum berangkat. Oh iya, aku lupa. Kalau begitu, aku akan melakukannya sekarang. Oke, terima kasih banyak Tetua Su. Di Taman Persik, Nona Liu berkata, Xiao Kuekue, aku pikir wanita itu mencurigakan. Dia segera datang menjemputmu setelah kau meninggalkan Akademi Heaven Palace. Itu pasti agar semua orang tahu hubunganmu dengan Danau Giok. Lalu, saat kau menginginkan Chiliad Gold Restoration Vine, dia memintamu untuk merawat Taman Persiknya. Suke menjawab, aku tahu apa yang dia pikirkan. Sebagai Sains Danau Giok, dia pasti selalu memikirkan tentang sekte-nya. Selama ini, Danau Giok sudah merawatku dengan baik. Jadi, aku akan sedikit membantu mereka selagi aku bisa. Setelah Suke merawat Taman Persik, mereka semua pergi ke alam rahasia. Alam rahasia Lihuo biasa dikenal dengan Flaming Mountain. Ada catatan tentang tempat ini dari ratusan ribu tahun. Dikatakan bahwa tempat ini adalah tanah milik dewa api generasi tertentu. Tapi ini memiliki gunung raksasa yang diselimuti api sepanjang tahun dan belum pernah padam. Tapi anehnya, api itu sama sekali tidak membuat orang merasa panas. Ini membuat banyak kultivator menjadi ceroboh masuk ke sana karena tidak merasakan kenaikan suhu. Jika kalian tidak memperhatikannya baik-baik, seluruh tubuh kalian akan terbakar dan menjadi abu di dalam apinya. Oleh karena itu, Flaming Mountain terdaftar sebagai area terlarang yang berbahaya oleh pasukan utama. Ada semacam binatang iblis di Flaming Mountain. Mereka terlahir dari nyala api dan inti mereka mengandung kekuatan celestial elemen api yang sangat kuat. Ini adalah harta karun langka bagi kultivator dengan elemen api. Oleh karena itu, banyak kultivator yang datang ke sini setiap tahunnya. Tapi binatang iblis itu sangat kuat dan banyak kultivator yang mati karenanya. Dan Divine Farmer Clan menemukan tanah harta karun beberapa tahun yang lalu saat ujian alam rahasia Lihuo. Tempat itu sangat tersembunyi, tidak mungkin bisa ditemukan oleh orang luar. Tanah ini sangat subur dan cocok untuk menanam Chiliad Gold Restoration Vine. Banyak pasukan yang tahu bahwa Divine Farmer Clan menanam Chiliad Gold Restoration Vine di sini dan mereka ingin mencari tahu lokasi spesifiknya untuk mencurinya. Tapi berkat karakteristik Flaming Mountain, orang-orang tidak bisa tinggal terlalu lama di sini. Jadi setelah bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang menemukan perkebunan mereka. Nona Liu berkata, benar, itu api yang sangat besar, tapi suhunya sama sekali tidak panas. Pai Chailing menjelaskan, jangan menganggap enteng. Kau bisa tertelan api jika tidak berhati-hati. Semuanya, ikuti aku dan jangan sampai tertinggal. Mereka semua masuk ke dalam. Pai Chailing menjelaskan, ini adalah persimpangan alam rahasia Lihuo. Alasan kenapa Divine Farmer Clan bisa menyembunyikan perkebunan mereka adalah karena ada formasi alam di sini. Ergozi langsung berkata, iya, dewa ini juga bisa merasakannya. Pegunungan di sini samar-samar membentuk sebuah formasi. Ini adalah area magis. Jika kalian berjalan sembarangan, kalian akan dengan mudah jatuh ke dalam ilusi dan tidak melepaskan diri sampai mati. Pai Chailing menjelaskan, kalau begitu, semua orang harus mengikutiku. Ini adalah celestial artefak milik Danau Giok. Jika kalian jatuh ke dalam ilusi, ingatlah untuk menemukan asap ini. Ikuti saja asap itu, dan kalian akan keluar dari ilusi. Mendengar ini, Duan Jude menelan ludahnya dalam-dalam. Ergozi mulai meledek. Hahaha, apa kau takut pengemis tua? Hei, siapa yang takut? Jangan ngomong sembarangan kau. Suke berkata kepada Nona Liu. Jangan takut penyihir kecil, aku ada di sini. Nona Liu dengan sinis menjawab. Siapa yang mau dilindungi olehmu? Dalam hati Pai Chailing, Nona Liu dan Tetua Su sepertinya memiliki hubungan yang sangat dekat. Lalu dia berkata, semuanya cepat ikuti aku. Di tengah perjalanan, Suke tiba-tiba mengantuk. Sesaat setelahnya, dia berada di tempat yang lain. Kenapa aku merasa pusing barusan? Di mana ini? Terus, di mana Ergozi dan yang lainnya? Apa ini sebuah kota kuno? Aneh, kenapa nggak ada siapapun di sini? Saat dia melihat ke arah depan, tungku pandai besi dan ada sepasang mata di dalamnya. Astaga, saudaraku, apa kau tidak kekanak-kanakan? Apa kau ingin merangkak keluar dari tungku lalu menakutiku? Aku sudah terbiasa dengan Sadako, jadi jangan coba-coba untuk menakutiku.
Aku sarankan agar kau mengganti caramu itu. Aku pikir dengan cara itu kau tidak akan bisa menakuti siapapun sepanjang hidupmu. Astaga, kenapa kau malah menangis? Kau itu berusaha menakutiku dan harusnya aku yang merasa dirugikan sekarang. Lalu tiba-tiba tungku itu meledak. Ledakan ini merubah tungku itu menjadi seorang anak kecil. Hah? Ternyata anak kecil? Aku kira bakal jadi sadako-sadakoan. Bocah, kenapa kau sendiri di sini? Di mana orang tuamu? Sini, biar kakak yang mengantarmu. Gimana? Anak itu mulai berkata, kau dalam 49 hari akan mati. Hah? Kau bilang apa barusan? Lalu anak itu berubah menjadi sebuah pedang dan menusuk ke tubuh Sukiyue. Setelahnya, Sukiyue berpindah tempat lagi. Hah? Kotanya kenapa tiba-tiba menghilang? Sukiyue mulai linglung, tapi dia melihat sebuah asap. Asap, ini pasti ilusi. Benar, aku bisa menemukan Senpai dengan mengikuti asap ini. Segera Sukiyue menggunakan Heaven Eye untuk menghancurkan ilusi. Saat ilusi itu hancur, Sukiyue akhirnya sadar. Ternyata aku tidak pernah tertinggal. Barusan hanya jiwaku yang masuk ke dunia ilusi. Sukiyue langsung memanggil, Senpai, barusan aku jatuh ke dalam ilusi. Lalu Sukiyue menjelaskan apa yang terjadi di dalam ilusi itu. Apa? Kau akan mati dalam 49 hari? Apa ini kutukan? Duan Jude langsung menggunakan skillnya. Oke, aku akan mencoba meramalnya. Saat ramalannya keluar, ini benar-benar pertanda besar. Hexagram menunjukkan bahwa kau akan mengalami bencana besar dalam 49 hari. Mo Juchen berkata, tapi sepertinya tidak ada yang salah dengan ayah pemimpin fraksi. Nona Liu bertanya pada Sukiyue, apa sekarang kau merasa tidak nyaman? Sukiyue dengan tenang berkata, udah jangan panik, aku hanya memberitahu kalian saja. Aku yakin aku pasti tidak akan mati. Lalu Sukiyue meminta Sistem untuk mengecek seluruh kondisi tubuhnya. Sistem memberitahukan tidak ada masalah apapun di dalam tubuh Sukiyue. Dalam hatinya, aku sudah lama tidak mengupgrade Sistem. Dia mungkin tidak bisa mengimbangi levelku saat ini. Jika dia tidak bisa memeriksanya, berarti aku tidak baik-baik aja. Sial. Ergozi berkata, dewa ini mengerti apa yang sedang terjadi. Itu sangat sederhana. Apa maksudmu Ergozi? Hari yang dimaksud di sana bukanlah hari, melainkan kawin. Jadi maksud dia, karena kau kawin 49 kali dalam sehari, kau akan mati kelelahan. Dengan cepat, Sukiyue langsung menampar Ergozi. Dasar anjing sialan, tadinya aku pikir kau akan mengatakan sesuatu yang bagus. Dengar baik-baik, aku tidak akan layu setelah melakukan itu sebanyak 49 kali. Nona Liu ikut meledek. Benarkah? Patua, emangnya kau bisa melakukannya? Sukiyue mencoba untuk mengalihkan pembicaraan. Udah, jangan pedulikan itu lagi. Mari kita pergi ke perkebunan di Five Farmer Clan. Di bawah pimpinan Pai Chailing, kelompok itu dengan cerdik menghindari semua jenis jebakan dan secara bertahap sampai ke pusat alam rahasia Lihuo. Tetua Su, menurut dugaanku, perkebunan di Five Farmer Clan ada di sini. Tapi ada berbagai ilusi di sini. Kalian harus mencari celahnya dengan cermat. Aku hanya bisa mengantar kalian sampai di sini. Maafkan aku, Tetua Su. Oke, aku mengerti. Kalau kau sampai terlihat oleh orang-orang dari The Five Farmer Clan, pertarungan besar pasti tidak akan bisa dihindari. Terima kasih atas pengertian Anda, Tetua Su. Kalau begitu, aku pamit undur diri. Saat Pai Chailing sudah pergi, Sukiyue kembali ke wajah aslinya. Akhirnya aku bisa menyingkirkan penyamaranku. Jika ada Pai Chailing di sini, itu benar-benar membuat segalanya jadi tidak nyaman. Mo Juchen berkata, Senpai itu terlalu jujur, dan dia memang tidak cocok dengan temperamen fraksi ledakan surgawi. Hei pelindungmu, apa maksudmu fraksi ledakan surgawi nggak benar? Mo Juchen hanya menjawabnya dengan tertawa. Sukiyue berkata lagi, sekilas tidak ada apa-apa di sini. Bagaimana cara kita untuk menemukan perkebunan dari The Five Farmer Clan? Ergozi berkata, meskipun terlihat tidak ada apa-apa, tapi dewa ini bisa merasakan bahwa tempat ini penuh dengan penghalang. Dewa ini sepertinya merasakan sesuatu. Aku akan pergi dulu untuk memeriksanya. Ergozi, kau jangan sampai tersesat ya. Sukiyue berkata lagi. Sekarang Ergozi sedang pergi mencari jalan. Mari kita istirahat terlebih dahulu. Duan Jude berkata, meskipun aku tidak bisa merasakan panasnya, tapi ini benar-benar gunung yang diselimuti oleh api. Pengaturan tenaga fisik sangat penting di sini. Di saat yang sama, Sukiyue merasakan sesuatu. Dia berkata, kalian istirahat dulu aja di sini. Aku mau memeriksa sesuatu. Sukiyue memanggil Roh Pedang. Saudara Roh Pedang, ada apa? Aku baru aja lepas dari penindasan. Jadi, aku perlu keluar untuk bernafas. Memangnya apa yang terjadi? Siapa yang menindasmu? Itu adalah anak yang sebelumnya. Dia adalah roh. Oh, jadi kau juga tahu apa yang terjadi di dalam ilusi itu? Cepat beritahu aku apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat itu, aku ingin mengingatkanmu, tapi aku ditekan olehnya saat aku mau bergerak. Basis kultivasi roh itu tidak rendah. Lalu, apa artinya aku bakalan mati dalam 49 hari itu? Secara harfiah, itu artinya kau akan mati. Hah? Kalau begitu aku beneran bakal mati dong. Kutukan macam apa itu? Ini bukan kutukan. Dia tidak memberikan pengaruh apapun. Lebih tepatnya, dia tidak berbuat jahat padamu. Dia hanya memberitahumu hasilnya. Sebenarnya apa sih maksudmu? Apa itu sebuah ramalan? Ada semacam dewa khusus pada zaman para dewa yang memiliki status yang tinggi dan disebut prophet.
Mereka bisa pergi ke masa lalu dan melihat masa depan. Roh yang kau temui itu mungkin memiliki kemampuan yang sama. Dia menemukan bahwa ada bencana besar yang akan menimpamu di masa depan. Jadi, dia memberitahunya lebih dulu. Prophet ya? Oke, aku mengerti. Jadi, apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku juga nggak tahu apa yang harus kau lakukan. Prophet itu memberitahumu ramalan yang cukup untuk mengungkapkan rahasia. Jika kau membuat perubahan karena itu, kau akan menyimpang dari sebab dan akibat. Konsekuensi dari melakukan itu sangat serius, dan jika kau bertindak dengan sembrono, itu akan benar-benar merugikanmu. Saudara pedang, aku nggak ngerti apa yang kau katakan itu. Ya udah, kalau gitu aku akan terus terang aja. Jika kau tidak tahu ramalan ini, kau akan mati dalam bencana 49 hari lagi. Tapi karena kau sudah tahu, jika kau ingin melindungi dirimu dari bencana itu, mungkin tindakanmu itu sendiri yang akan membunuhmu dalam 49 hari lagi. Sukeye berkata, aku punya 2 jiwa Celestial King. Seharusnya tidak ada yang bisa melukaiku di benua langit ini. Tapi, roh pedang itu berkata, dilihat dari ekspresimu, sepertinya kau sudah mulai menyadari. Iya, aku mengerti. Aku datang ke sini untuk mencari Chiliad Gold Restoration Fine untuk menyelamatkan para jiwa itu. Mungkin tindakan inilah yang membuat para ahli Divine Farmer Clan bergerak dan membunuhku. Jika aku pergi dari sini, itu akan menyebabkan kedua jiwa itu menghilang. Aku tidak akan bisa melawan saat ada musuh yang datang padaku. Itu benar. Kematian adalah akibat yang kau dapatkan setelah 49 hari. Tindakan yang kau lakukan sekarang hanyalah membuat sebab yang berbeda. Saudara pedang, aku tidak menyangka kau tahu banyak ya. Kenapa kau tidak keluar saat kami sedang membicarakannya? Ya, itu karena kau nggak bertanya. Yaudah, aku tidak akan frustasi mencari tahunya lagi. Nggak perlu mengubah apa-apa. Tinggal tunggu aja sampai bencana itu datang. Aku, Sukeye, tidak akan puas hanya dengan hidup dan mati. Aku ingin lihat bencana apa yang bisa membunuhku. Roh pedang itu berkata lagi, seperti yang aku bilang, kau memiliki aura seorang Celestial Emperor. Dan momentum saat ini, sepertinya tebakanku itu benar. Roh pedang ini kagum akan keberanian dari Sukeye. Tapi kekaguman itu langsung segera sirna saat Sukeye meminta Sisam untuk mencari item yang bisa membuat dia menghilang selama 1 hari. Jadi, dia ingin bersembunyi saat bencana itu terjadi. Tapi Sisam mengatakan bahwa item seperti itu tidak ada. Tidak berapa lama kemudian, Ergozi kembali. Sukeye, dewa ini menemukan orang-orang dari Divine Farmer Clan. Kerja bagus, Ergozi. Tapi ada banyak penghalang di sini. Aku melakukan kebalikannya. Aku mengikuti perintah yang ada pada penghalang dan ternyata menemukan orang-orang dari Divine Farmer Clan. Sepertinya mereka mau pergi ke perkebunannya untuk memanen Chiliad Gold Restoration Fine. Ngomong-ngomong, dewa ini udah bekerja keras kali ini. Tolong berikan aku tahu busuk dong. Sukeye langsung menggampar Ergozi. Makan aja kerjaanmu. Jika sekarang kita tidak mengejar mereka, mereka akan melarikan diri. Cepat tunjukkan jalannya. Kita berpindah ke pedalaman Flaming Mountain. Orang-orang dari Divine Farmer Clan sedang mengatur penghalang. Cepat atur penghalangnya. Tapi kita sudah terlalu banyak mengkonsumsi energi sejati. Kita perlu istirahat. Tenang aja, itu yang terakhir. Tetua sudah memerintahkan jangan biarkan siapapun mengetahui lokasi perkebunan. Penghalangnya harus diatur dengan benar. Tidak berapa lama kemudian, akhirnya semua telah siap. Kita hanya perlu menunggu pintu masuknya muncul saat matahari terbenam. Ternyata di dekat mereka ada Sukeye dan kelompoknya. Mereka menggunakan Divine Aperture Cell untuk bersembunyi dari deteksi mereka. Duan Jude berkata, mereka bilang mereka harus menunggu sampai matahari terbenam untuk melihat pintu masuknya. Divine Farmer Clan ini benar-benar menyembunyikan perkebunan mereka dengan sangat baik. Sukeye berkata, tenang aja, kita tinggal menunggu aja di sini. Kita lihat bagaimana cara mereka membuka pintu masuk itu. Seorang tetua dari Divine Farmer Clan berkata, Yifang, kali ini klan memberimu tugas untuk memanen Chiliad Gold Restoration Fine. Itu menunjukkan bahwa mereka memiliki harapan yang besar padamu. Ingatlah untuk tidak membuat masalah. Jika kau berhasil membawa kembali Chiliad Gold Restoration Fine ke klan, kau akan menjadi Divine Sun kali ini. Iya, aku mengerti. Itulah kenapa aku juga mengundang 2 tetua pergi bersamaku untuk memastikan agar tidak ada yang salah. Saudara Yichong dan Nidan menganggap diri mereka sangat tinggi dan memprovokasi orang yang harusnya tidak mereka provokasi. Akhirnya mereka malah mati sia-sia. Aku Yifang tidak akan menjadi bodoh seperti mereka. Untuk menyinggung Tetuasu, kita tidak bisa menghadapinya secara langsung. Orang luar hanya tahu kalau Divine Farmer Clan kita hanya ahli dalam pemulihan. Tapi mereka nggak tahu bahwa kita juga ahli dalam membuat racun. Ergozi berkata, bocah, mereka ingin meracunimu sampai mati tuh. Apa kau bercanda? Apakah Sukeye adalah tipe orang yang mudah diracuni oleh orang lain? Tetua itu berkata lagi, meskipun racun yang kita buat memang kuat, tapi kekuatan Tetuasu ini tidak terduga. Xiaomei, apa kau bisa melakukannya? Yifang berkata, tenang aja, Tetuasu itu terkenal sangat bernafsu. Dengan penampilan Lan Xiaomei, itu pasti cukup untuk mendekatinya. Xiaomei, kau tenang aja, selama kau menyembunyikan identitasmu, dia tidak akan meragukanmu.
Jika ini berhasil, posisi Sense dari Divine Farmer Clan pasti akan menjadi milikmu. Satu-satunya hal yang harus kau lakukan adalah berhubungan dengan Sukie sesegera mungkin dan menjadi menantu Tetsuasu. Mereka yang mendengar itu semua kaget. Apa? Menantu? Sukie juga merespon. Ternyata ada hal sebagus ini. Xiaomei menjawab, iya, aku mengerti kok. Ergozi berkata, mereka telah merencanakan trik yang licik. Aku pikir wanita itu cukup cantik. Bocah, kali ini kau pasti akan jatuh dalam jebakannya. Sukie menjawab, jangan bercanda, itu mustahil. Nona Liu berkata, orang lain mungkin tidak akan kena, tapi kau itu pasti akan sulit untuk mengatakannya. Sukie bertanya, kenapa sulit mengatakannya? Penyihir kecil, apa kau tidak mempercayaiku? Oke. Kalau dipikir-pikir, aku akan menikahi wanita itu aja dan melihat bagaimana cara dia untuk meracuniku. Aku bertaruh, itu pasti tidak akan kena. Nona Liu mengatakan lagi, kau memang bilang begitu. Apa kau nggak takut saat Chiang Hongyan mengetahuinya? Sukie langsung merubah perkataannya. Enggak, tadi itu cuma bercanda. Aku pasti tidak akan menikahinya kok. Kali ini, Duan Jude dan Ergozi sependapat. Anak ini benar-benar parah. Yifang berkata lagi, berdasarkan rumor dari berbagai pihak, Tetsuasu sepertinya suka bergaul dengan menantunya. Xiaomei, setelah kau menikah dengan Sukiwe, kau hanya perlu memberi sedikit petunjuk pada Tetsuasu dan dia pasti akan tertipu. Selama dia tidak bisa menahan diri dan saat Qiyangnya memasuki tubuh, Tain Severed Root Poison di dalam tubuhmu akan menyala lalu memasuki tubuh Tetsuasu dan akan mengambil nyawanya. Bahkan jika dia seorang Celestial King, dia pasti akan langsung mati. Xiaomei, Tain Severed Root Poison di dalam tubuhmu hanya bisa disegel selama 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun, kau harus berhubungan dengannya sesegera mungkin. Sukie mendengar ini semua. Sial, cara meracuni ini terlalu kejam. Ergozi berkata, apa maksudnya saat energi anak itu memasukinya? Apa dia akan mengirimkan melalui transfer energi? Duan Jude mendengar ini tertawa. Aku nggak menduga, ternyata Ergozi punya sisi yang polos juga ya. Nona Liu berkata, Xiao Kuei, bencana 49 hari lagi tuh, apa itu adalah racun dari wanita ini? Kau pikir aku akan benar-benar tertipu di masa depan? Itu nggak mungkin. Ini ibarat sebuah pisau di atas kepala. Aku sudah belajar banyak hal hari ini. Dan aku pasti akan belajar menahan diri di masa depan. Sukie berkata seperti itu sambil menempelkan tangannya ke bokong dari Nona Liu. Nona Liu berkata, oh begitu. Kalau gitu, bisakah kau melepaskan tanganmu itu terlebih dahulu? Dengan cepat Sukie berkata, kau dasar penyihir ya? Kau malah meletakkan pantatmu di tanganku. Apa kau ingin menggodaku? Lalu Nona Liu mulai bermain dengan Sukiwe. Iya, memangnya kenapa kalau aku menggodamu? Penjahat kecil, sekarang apa yang ingin kau lakukan? Nona Liu mulai mendekat pada Sukiwe. Sukiwe menelan ludah dalam-dalam. Dalam hatinya, wanita ini ternyata serius. Nona Liu melanjutkan, hei penjahat kecil, kenapa wajahmu terasa panas? Apa karena aku terlalu dekat? Kau pasti malu ya. Dalam hatinya, berani-beraninya dia. Bagaimana mungkin Raja Acting ini akan diam aja saat dianiaya oleh seorang wanita? Hei wanita, kau itu sudah bermain-main dengan api. Sukiwe mulai menggila. Penyihir kecil, kita sedang berada di dalam Divine Aperture Cell. Aku bisa membuat ilusi lain di dalam ilusi. Jadi Ergozi dan yang lainnya tidak akan bisa melihat kita. Jadi kita bisa melakukan itu. Dengan ini, video ini pun berakhir. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Gue yakin kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutannya? Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sehingga kami makin semangat untuk buat video-video berikutnya. Sekian dulu video dari Cerita Manhwa. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya and sayonara. This is Cerita Manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hei kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan, karena editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.